Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai perundingan Renville dan perundingan Rembrandt. Perundingan Renville dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta sebagai lokasi netral antara tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Perjanjian ini menjadi upaya diplomasi antara Indonesia dan Belanda di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN) untuk menyelesaikan konflik pasca perjanjian Linggarjati. Detail lokasi tempat kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Lokasi berlabuh Tanjung Priok, Jakarta. Latar belakang tujuan menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Belanda setelah agresi militer satuin Belanda. Mediator Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Hasil merupakan perjanjian yang sangat merugikan Indonesia karena wilayah kekuasaannya menyusut hanya menjadi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pejuang dan memicu pemberontakan lain seperti pemberontakan PKI di Madiun dan perjuangan NII. Perundingan Rembrandt adalah perjanjian penting antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Jakarta. Dinamai dari delegasi utamanya Muhammad Roim Indonesia dan H.J. van Rooijen Belanda, bertujuan mengakhiri konflik militer pasca agresi Belanda dengan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta, membebaskan pemimpin dan membuka jalan menuju konferensi meja bundar KMP serta pengakuan kedaulatan penuh Indonesia. Perjanjian ini menghentikan perang gerilya, mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta, dan membebaskan tahanan politik menjadi langkah krusial menuju penyerahan kedaulatan Indonesia secara utuh. Latar belakang agresi militer Belanda. Setelah agresi militer Belanda 2 Desember 1948 yang menduduki Yogyakarta dan menangkap pemimpin RI, tekanan internasional terutama dari AS memaksa Belanda untuk kembali berunding. Tekanan internasional Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI) memediasi perundingan untuk menyelesaikan konflik sebelum KMP di Den Haag. Pemerintahan darurat demi kelancaran perundingan Sri Sultan Hamengkubuwono XI dan Muhammad Hatta diizinkan kembali ke Yogyakarta untuk menegaskan sikap pemerintahan RI. Isi perjanjian poin-poin utama: Indonesia menghentikan perang gerilya dan bersedia bekerja sama mengembalikan perdamaian. Belanda menyetujui pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Belanda menghentikan operasi militer dan membebaskan tahanan politik perang. Belanda menyetujui Republik Indonesia menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat (NIS). Belanda akan segera menyelenggarakan konferensi meja bundar KMP dan Indonesia akan menghadirinya. Dampak dan hasil: Presiden Soekarno dan Wapres Hatta kembali ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Pemerintahan RI dikembalikan sepenuhnya ke Yogyakarta pada 24 Juni 1949.
Pasukan Belanda ditarik dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949. Perjanjian ini menjadi landasan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada akhir tahun 1949. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.